Hai minasan, saya Rizka dari Pocket Nihongo. Hari ini kita mau bahas tentang pemakaman di Jepang. Nah, orang Jepang yang menganut ajaran agama Buddha, bagaimana sih upacara pemakaman yang dilakukan orang Jepang? Nah, jadi upacara pemakaman di Jepang dibagi menjadi dua, yaitu Atsuya dan Ososhiki. Nah, Otsuya itu sendiri adalah upacara di mana keluarga, kerabat, dan teman-teman almarhum berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir dan mempersembahkan dupa. Jadi nanti biksu Buddha akan membacakan kitab sutra dan mempersembahkan dupa di hadapan jenazah almarhum. Nah, Ososhiki ini adalah upacara pemakaman yang terbagi menjadi beberapa upacara. Nah, rangkaian upacara ini dimulai 1 hari setelah Otsuya dengan upacara Sogi, di mana isi upacara ini mirip dengan Otsuya. Nah, setelah itu upacara dilanjutkan dengan Kokubetsu Shiki, di mana kenalan pihak yang ditinggalkan memberikan penghormatan terakhir pada almarhum. Nah, upacara terakhir adalah upacara kremasi. Jadi, upacara ini hanya dilakukan oleh keluarga almarhum. Upacara pemakaman di Jepang disebut dengan istilah soshiki, ya, yang berasal dari kata sho, yaitu mengubur, dan shiki, yang berarti upacara. Jadi, soshiki ini meliputi masa semayam jenazah, kremasi, penguburan, ya, dan layanan memorial secara berkala. Nah, kebanyakan penduduk Jepang memeluk agama Buddha dan Shinto. Jadi hampir 90% soshiki dilakukan menurut agama Buddha. Nah, soshiki dimulai dengan upacara Matsuga no Mizu, yaitu berupa pembasahan bibir jenazah menggunakan air setelah jenazah dimasukkan dalam peti mati. Nah, selanjutnya ada proses yang disebut dengan Kamidana Fuji, di mana jenazah dimasukkan ke dalam ruangan tertutup kertas putih yang dipercaya untuk mencegah arwah tidak suci masuk ke dalam. Nah, selanjutnya upacara semayam. Nah, sebelum proses semayam, jenazah dimandikan dan ditutup lubang telinga dan hidungnya ya dengan kapas. Nah, jenazah kemudian diberi pakaian berupa setelan jas ya untuk pria atau kimono untuk wanita. Dan kadang-kadang juga diberi make up. Nah, setelah itu jenazah dibaringkan ke dalam peti mati berisi es kering beserta kimono putih, sendal, 6 keping koin yang dipercaya akan digunakan almarhum untuk melintasi 3 neraka dan benda yang bisa terbakar yang disukai almarhum selama masih hidup, seperti permen atau rokok. Nah, peti mati kemudian diletakkan di altar untuk disemayamkan dengan aturan posisi kepala menghadap utara atau alternatif kedua, yaitu menghadap barat. Nah, di sebelah peti mati diletakkan meja kecil yang dihiasi bunga dan lilin. Nah, selama proses semayam, pihak keluarga almarhum memberitahukan kabar duka pada semua kerabat dan rekan almarhum agar bisa memberikan penghormatan terakhir. Tapi ada 1 hari yang harus dihindari pada upacara pemakaman yang dikenal dengan sebutan Tomobiki. Tomo itu artinya teman, ya, biki itu dari kata hiki artinya menarik. Yaitu suatu hari yang baik untuk melaksanakan pernikahan. Pada hari Tomobiki tidak akan ada orang yang mau datang ke upacara. Nah, pemakaman karena menurut Tahayul ya, siapapun yang datang akan dibawa serta almarhum ke dunia akhirat. Para tamu yang ingin mengucapkan duka cita pada keluarga almarhum umumnya mengenakan pakaian berwarna hitam. Nah, pria biasanya menggunakan kemeja putih dipadukan dengan jas dan dasi hitam. Sedangkan wanita menggunakan kimono atau pakaian serba hitam. Nah, setiap tamu yang datang biasanya membawa uang duka yang dimasukkan dalam amplop putih berdekorasi pita warna hitam dan perak. Nah, besarnya uang duka tergantung seberapa dekat hubungannya dengan almarhum dan keadaan ekonomi si pemberi yang biasanya berkisar antara 300.000
hingga 3 juta rupiah. Para tamu yang sudah hadir biasanya duduk di kursi yang sudah disediakan dengan posisi berhadapan dengan peti jenazah. Setelah tamu yang hadir memenuhi ruangan, pendeta Buddha mulai upacara dengan membaca kitab sutra untuk mendoakan jenazah. Sementara keluarga jenazah bergantian mendoakan jenazah dengan memegang dupa yang kemudian ditanamkan pada kendi kecil di atas meja altar. Nah, upacara berakhir setelah pendeta selesai membaca kitab dan para tamu yang pulang diberikan kenang-kenangan. Sedangkan keluarga dekat almarhum menginap di ruangan yang sama dengan peti jenazah. Nah, pemakaman dilakukan keesokan hari setelah jenazah disemayamkan. Nah, upacara pemakaman tidak terlalu berbeda jauh dengan upacara semayam, hanya saja di sini pendeta Buddha menyanyikan kitab sutra. Nah, setelah itu almarhum akan diberikan nama Buddha baru yang disebut dengan Kaimyo. Huruf kanji pada Kaimyo yang diambil dari huruf tua yang sudah jarang digunakan sehingga hanya sedikit orang Jepang yang bisa membacanya. Pemberian tersebut bertujuan untuk mencegah arwah almarhum kembali ke jenazah saat namanya dipanggil. Nah, panjangnya nama yang diberikan kepada almarhum tergantung besarnya jumlah sumbangan uang yang diberikan keluarga almarhum pada kuil Buddha. Setelah upacara berakhir, para tamu dipersilahkan meletakkan bunga ke dalam peti mati sebelum disegel menggunakan paku dan dibawa kereta jenazah menuju krematorium atau kuburan. Selanjutnya proses kremasi. Pada saat proses kremasi, peti yang berisi jenazah pertama-tama diletakkan di atas penampang untuk didorong masuk ke dalam ruang kremasi. Nah, kejadian tersebut disaksikan para anggota keluarga almarhum. Nah, proses kremasi berjalan sekitar 2 jam. Setelah itu pihak keluarga memisahkan bagian abu dan tulang almarhum. Nah, bagian tulang diambil oleh 2 orang keluarga menggunakan sumpit secara bersamaan atau dioper dari sumpit ke sumpit dan dimasukkan ke dalam guci atau kendi kecil. Nah, tulang tersebut harus diletakkan mulai dari bagian tulang kaki sampai tulang tengkorak. Nah, kadang-kadang ada juga yang membagi menjadi 2 abu jenazahnya ke dalam 2 kendi. Nah, tujuannya agar abunya dapat disimpan di beberapa tempat. Nah, selanjutnya ada okoden, adalah uang duka yang diberikan pelayat kepada keluarga almarhum. Nah, okoden diberikan dengan tujuan membantu meringankan beban biaya yang ditanggung keluarga almarhum. Jadi, pertama, jangan gunakan uang baru untuk uang duka. Yang kedua adalah jumlah uang yang harus diberikan bervariasi ya, tergantung kedekatan dengan almarhum. Ada 5.000 sampai 10.000 yen adalah jumlah yang umum ya untuk teman atau kolega. Hindari angka 4 dan 9 pada pemakaman karena 4 adalah bahasa Jepang dibaca shi yang bunyinya sama dengan mati. Dan 9 dapat dibaca ku yang bisa merujuk ke kurushi ya atau menderita. Yang keempat, gunakanlah amplop dengan pita hitam dan putih ya khusus untuk okodeng. Oke, sampai sini dulu pembahasan cara pemakaman dalam kelahiran Jepang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.